Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah bil qabul tamam kullu sul ma'mul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi khususan syekhuna al-imam al-allama sahibul mu'allif al-kitab Fathul Qarib al-Mujib Imam al-Qadi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani Syekhul Imam al-Alam Muhammad bin Qasim al-Ghazi nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bikum fid daril amin yarzuquna al-ilma wal amal yahfadhuna min az-zahi waz zalal wa ala niyatina Allah yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum su'alahu ma'mula bi jahi khair bariyah yaftah alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din ila hadratin nabi al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segenap jamaah majelis ta'lim, Bapak Didik Murwandi dan segenap jamaahnya di kantor, di mana mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, jauhkan dari penyakit, balak, musibah, bencana, malapetaka. Hadirin hadirat, menyambung taklim kita secara online di edisi kedua hari Selasa pada tanggal 6 April 2020 atau bertepatan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, dalam kajian kitab Fikih Fathul Qarib al-Mujib karangan Al-Imam Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani yang juga disyarahkan Imam Muhammad Al-Qasim Al-Ghazi nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daril amin. Melanjutkan taklim kita kemarin tentang wasunanus shalah ba'da dukhuli fiha, sunnah-sunnah kita melaksanakan salat setelah kita masuk dalam salat, dalam sunnah hayat solat ya, yang kalau kemarin diceritakan ada khamsa asyarata khaslatan, 15 macam perangai sunnah yang kemarin sudah diterangkan nomor 1 sampai 5. Kita menyambung sekarang yang ke-6 sampai akhirnya. Adapun yang kemarin yang pertama ialah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan ketika kita ruku dan kita bangkit dari ruku. Ini termasuk sunnah salat. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu termasuk sunnah hayat salat yang kalau kita terlupakan tidak perlu menjabat dengan sujud syahwi. Yang ketiga, at-tawajjuh, membaca doa tawajjuh atau doa ul-iftitah. Yang keempat, mengucapkan doa isti'adah atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, mengeraskan suara di tempat yang memang suara dikeraskan, seperti membaca suratul Fatihah, dan memelankan suara di tempat yang memang disunahkan suara untuk dipelankan. Nah, sekarang memasuki pada sunnah yang ke-6, yakni wat ta'min. Itu pada halaman 35 baris ke-5 dari garis bawah. Wat ta'min ialah ay qaulu amin, mengucapkan amin akibal Fatihati, setelah kita membaca suratul Fatihah. Jadi imam membaca suratul Fatihah waladhdallin. Nah, amin ini diucapkan baik oleh imam ataupun makmum. Bahkan amin ini liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Dianjurkan mengucapkan amin ini setelah kita membaca suratul Fatihah bagi yang membacanya di dalam salat ataupun di luar salat. Ada orang baca Fatihah maka waladhdallin, semua dia dianjurkan mengucapkan amin. Bahkan dalam salat, lakin fi sholati akadu. Adapun mengucapkan amin setelah kita membaca suratul Fatihah itu lebih dianjurkan, lebih diutamakan ya, bahkan lebih ditekankan pahalanya atau keutamaannya. Bahkan dalam satu hadis, wa yu'minul ma'mun ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Jadi makmun beserta imam itu berbarengan mengucapkan aminnya dengan suara keras ya, amin. Nah, ini ada satu hadis di mana apabila imam berbarengan dengan makmum mengucapkan amin, tiba-tiba beserta itu pula berbarengan dengan takminul malaikah,
maka semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat pun juga yu'amminuna, mereka mengaminkan bacaan Fatihah kita yang kita telah baca tadi. Nah, ini juga termasuk salah satu sunnah di mana kita masuki sholat dengan sunnah hayat amin. Lalu yang ketujuh, wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Nah, ini yang ketujuh, ya ini membaca surat setelah kita membaca suratul Fatihah. Itu li imamin wa munfaridin, hanya disunahkan bagi imam dan makmum cukup mendengarkan ya, bacaan surat tadi itu. Tapi juga orang yang sholat sendiri dianjurkan membaca surat ya, di dalam sholatnya setelah dia membaca Fatihah. Hanya saja tempatnya di mana membaca surat setelah dia membaca suratul Fatihah, fi raq'atai subhi ya, di 2 rakaat subuh ya, 2 rakaat setelah suratul Fatihah subuh itu dianjurkan kita membaca surat, mau surat yang paling pendek mau yang panjang ya. Hanya saja kalau kita menjadi imam ya dianjurkan meringankan bacaan, enggak terlalu panjang. Wa awwalatai ghairiha, dan juga di 2 ini ulama, rakaat pertama subuh dan 2 rakaat selain salat subuh. 2 rakaat awal selain salat subuh, seperti 2 rakaat salat subuh awal, atau 2 rakaat salat duhur, asar, maghrib, isya. Nah, adapun yang ketiga, yang keempat, itu tidak disunahkan membaca surat. Namun kalau kita terlupakan di rakaat pertama, lupa enggak membaca surat, maka dianjurkan rakaat ketiga atau keempat boleh kita membaca surat. Wa takunul qira'atus surah ba'dal Fatihah, hanya saja tempatnya kita membaca surat tadi itu hanya dilakukan setelah kita membaca suratul Fatihah. Kalau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab, kalau seandainya dia mendahulukan surat sebelum kita membaca Fatihah, maka itu tidak dianggap sunnah, tidak dihitung kesunahan. Sekarang at-takbirat indal khafdi lirruku' wa raf'i ay raf'is sulbi minar ruku'. Ini merupakan sunnah yang ke-8 ya. Jadi sunnah hayat setelah kita masuk ke salat. Apa itu? Mengucapkan takbir intiqal ketika kita turun untuk melaksanakan ruku', dan ketika kita bangun mengangkat sulbi kita dari ruku'. Ini juga termasuk sunnah-sunnah yang disebut takbiratul intiqal. Itu merupakan sunnah hayat. Kalau kita lupa nggak perlu menjabar dengan sujud sahwi. Lalu yang ke-9, wa qaulu sami'allahu liman hamidahu, ucapan atau kalimat sami'allahu liman hamidah. Ini merupakan sunnah hayat salat setelah kita ini bangkit dari ruku'. Setelah kita bangkit dari ruku', kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dan ini tempatnya hanya hina yarfa'u ra'sahu minar ruku', tatkala dia mengangkat kepalanya dari ruku', hanya itu aja membaca sami'allahu liman hamidah. Lainnya semua mengucapkan Allahu akbar, kan? Walau qala man hamidallaha sami'alahu, kalau seandainya ada orang balik kalimatnya bukan sami'allahu liman hamidah, tapi dia mengucapkan man hamidallaha sami'alahu, siapa orang yang memuji Allah, Allah mendengarnya, itu juga sudah kafa. Kata Al-Imam Muhammad bin Qasim, tetap telah mendapat kesunahan dalam salat, cukup sudah melaksanakan kesunahan dalam salat. Wa makna sami'allahu liman hamidah, dan arti kata-kata sami'allahu liman hamidah itu Allah mendengar siapa yang bertahmid kepadanya. Dahulu Sayyidina Abu Bakar tatkala dia tertinggalkan salat berjamaah bersama Nabi, tatkala ruku' tiba-tiba punggung Nabi dipegang oleh malaikat untuk menjadikan lamah rukuk Nabi. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mengejar Rasulullah untuk melaksanakan salat bersama. Begitu dia mendapatkan yang namanya bacaan daripada tumakninah di dalam rukuknya, maka Rasulullah bangkit dengan Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar di benak hatinya mengatakan Alhamdulillah. Dan disitulah tempat di mana kita bisa mengejar imam di saat kita untuk mendapatkan 1 rakaat. Apabila kita mendapatkan tumakninah bersama imam di waktu dia ruku', maka dia mendapatkan 1 rakaat. Sebelum imam bangkit, dia sempat mengejar tadi itu imam dalam sholatnya, maka dia sempat membaca
subhana rabbiyal azim wa bihamdi walaupun sekali, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Maka dia bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah. Nah, tatkala itulah setelah assalamualaikum Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, Allah mendengar siapa yang bertahmid kepadanya, yakni engkau, tatkala kau mengatakan alhamdulillah mendapatkan 1 bilangan rakaat bersamaku tadi, di mana aku dipegang bahuku oleh malaikat, ternyata kamu yang dinanti untuk mengejar salatmu bersama saya. Itulah sami Allah liman hamidah. Mulai seketika itu dijadikan sunnah hayat salat oleh Rasulullah SAW di setiap kita umatnya melaksanakan bangkit dari rukuk dengan mengatakan sami Allah liman hamidah. Artinya taqabbalallahu minhu hamdahu. Allah mudah-mudahan menerima pujiannya siapa yang bertahmid kepadanya. Wa jazahu alaih, dan semoga Allah memberi balasan yang baik kepadanya gara-gara dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Hamidun yuhibbu ayyuhmad, maha terpuji dan suka kalau dipuji. Wa qaulul musalli, lalu kata-kata ucapan daripada orang yang salat mengucapkan Rabbana lakal hamdu idan tasaba qa'iman. Ketika ia berdiri tegak, dia mengatakan Rabbana lakal hamdu. Itu biasanya Rabbana lakal hamdu. Kalau sempurnanya tamamuhu hamdan kabiran katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasanya baca sampai itu. Kalau kita cuma bilang Rabbana lakal hamdu, sudah cukup mendapatkan kesunahan. Namun kalau mau sempurna, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang sering masyhur kita sering baca seperti itu. Lalu yang ke-10 sunnah hayat salat, yakni wat tasbihu fir ruku', mengucapkan tasbih, bacaan tasbih dalam ruku', yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kalau kita baca dianjurkan bagi imam 3 kali, ya. Itu sudah mendapatkan kesempurnaan dalam tasbih. Sekali juga sudah dapat kesunahan. Cuman kalau mau mendapatkan adnal kamal, yang sempurna dari bilangan yang terendah, 3 kali. Subhana rabbiyal a'la itu cukup, atau ditambah dengan wa bihamdi. Jadi mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini kesunahan di mana kita membaca tasbih di waktu rukuk. Itu merupakan sunnah ya. Kalau seandainya kita cuma tumaknina diem, enggak membaca apapun, maka enggak membatalkan salat dan tidak perlu dijabat dengan sujud sahwi, namun enggak mendapatkan pahala sunnah dalam salatnya. Wa tasbih fir ruku' wa adnal kamal fit tasbih subhana rabbil azim, salasan 3 kali, ya. Subhana rabbil azim 3 kali itu sudah cukup kalau kita mendapatkan bilangan terendah kesempurnaan dalam tasbih di waktu ruku'. Lalu yang ke-11 ini, ya, was sujud, ya, jadi tasbih dan sujud, ya. Wat tasbihu fi sujud, mengucapkan tasbih pula di waktu sujud, yakni dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau tadi subhana rabbil azim wa bihamdi, kalau waktu sujud subhana rabbil a'la. Kenapa pakai isim tafdil a'la? Karena sujud lebih utama dibanding ruku'. Dia lebih utama a'la, lebih tinggi, ya, kedudukannya dibanding ruku'. Makanya dikatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu buat tasbih fi sujud wa adnal kamal fi. Begitu pula tingkat sempurnaan yang paling rendah membaca tasbih di waktu sujud 3 kali dengan subhana rabbiyal a'la, ditambah dengan wa bihamdi. Wal akmal fit tasbih ruku' was sujud masyhur. Adapun kalau kita mau baca yang sempurna di waktu kita bertasbih, di waktu sujud ataupun di waktu ruku', itu sudah masyhur dan cukup dikenal, ya. Cukup diketahui oleh kita semuanya yang sering membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu merupakan fi ghayatit tawadhu, bentuk tawaduk kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud. Kenapa? Allati hiya asyraful a'dha ala mawati'il aqdam. Dia meletakkan, ya, wad'ul jabhah, ini keningnya di tempat berpijaknya kaki, padahal kening ini adalah letaknya di kepala, anggota tubuh yang paling mulia dari seluruh organ tubuh kita, untuk kita menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata ulama yang ke-12 sunnah
di waktu kita melaksanakan salat yang merupakan sunnah hay'ah, tidak perlu menjabat dengan sujud sahwi. Wa wad'ul yadain 'alal fakhidain fil julus. Nah, ini meletakkan kedua tangan kita di atas paha kita di waktu duduk, di tasyahudil awal, untuk tasyahud awal. Meletakkan kedua tangan kita di atas dua paha kita di waktu duduk untuk melaksanakan tasyahud awal wal akhir, dan untuk melaksanakan tasyahud akhir. Hanya saja di sini ada tata cara meletakkan tangan tadi itu. Kalau kita meletakkan tangan di atas dua paha kita dengan tata cara yabsutul yadal yusra bihaitsu tasamat ru'usuha ar-rukbatah. Dengan cara apa? Ini yabsutul yadal yusra, membentangkan ya tangan, karena kita ini meluruskan ke arah kiblat, lurus ya, membentangkan ini tangan kiri kita ini sehingga ujung jari itu rata dengan lututnya, ujung jari rata dengan lututnya, rata ya, nggak boleh ke bawah atau ke atas, jadi rata dengan lutut. Ini kesunahan di atas sunnah. Maka di sini ada tata cara yabsutul yadal yusra, tangan yang kiri dibentangkan ya di saat kita lagi menaruh di atas paha kita di waktu duduk untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dan wayagbidul yadal yumna ay asabi'aha ilal musabbihata. Dan juga ada kalau tangan kanan di sini dengan tata cara, katanya ulama salihun, ini digenggam sedikit ya, tangan kanannya digenggam, nah, jari jemarinya kecuali jari telunjuk tidak digenggam, diarahkan ke arah kiblat. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan isyarat tatkala dia nanti mengangkat jari jemarinya tadi itu, fa innahu yushiru biha rafi'an, dia memberikan isyarat mengangkat jari telunjuknya yang kanan hala kaunihi mutasyahhidan, di saat dia bersaksi dengan ucapannya illallah, la ilaha illallah, diangkat illallah, diangkat. Wa dzalika inda qaulihi illallah. Dan tidak perlu menggerak-gerakkan seperti ada beberapa madhab yang mengatakan boleh menggerak-gerakkan dengan beberapa gerakan. Namun kalau menurut Imam Syafi'i boleh hal itu, tidak dikatakan batal, cukup 3 kali. Tapi kalau kita diam sekali ngangkat, itu lebih dikatakan aqrab ilal khusyuk, lebih dekat kepada kekhusyuan. Wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriha, tapi kalau dia menggerakkannya berkali-kali maka itu makruh. Walaupun wala tabtulu salatuhu fil ashah, tidak membatalkan salatnya menurut qaul yang sahih atau qaul juga yang kuat. Lalu berikutnya sunnah yang ke-13, ini duduk iftiras, wal iftiras fi jami'il jalasat. Ini duduk iftiras di semua duduk-duduk di waktu salat, al waqi'ah fi salat, yang terjadi di waktu salat, seperti kajulusul istirahah, seperti duduk istirahat sebentar sebelum kita bangkit dari sujud menuju ke berdiri. Itu duduk sebentar setelah sujud, ada namanya julusul istirahah, sebentar ya. Cukup seperti orang mengucapkan subhanallah baru bangkit ke atas, itu namanya sunnah juga. Nah duduknya itu namanya duduk iftiras, seperti kita duduk tahiyat awal, duduk iftiras. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk iftiras itu juga adanya di antara dua sujud. Habis sujud pertama sebelum kita sujud kedua, itu namanya duduk iftiras. Wa julusut tasyahudil awal, dan duduk di waktu kita tasyahud pertama, baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah, itu namanya duduk iftiras. Dan duduk iftiras itu dengan tata cara wal iftirasu ayyajlisa syakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhahraha lil ardi wa yansiba qadamahu al-yumna wa yadha'a bil ardi atrafa asabi'iha di jihatil qiblah. Ini tata caranya duduk iftiras itu, yakni dengan tata cara, kata ulama salihun, seseorang yang sholat tadi itu mengangkatkan ya, nah, ini kata ulama salihun, di atas ya, mengangkat seorang ayat jadi syakhsu ala ka'bil yusra, yaitu seorang duduk di atas mata kaki kirinya ya, ayat jadi syakhsu ala ka'bil yusra, duduk di atas mata kaki kirinya, ja'ilan dhahraha lil ardi, sementara bagian luar kaki kirinya tadi itu apa, mengarah ke tanah ya kan, ja'ilan dhahraha lil ardi, mengarah ke tanah, wa yansiba qadamahul yumna, sampai akhir, dan menegakkan telapak kaki kanannya tadi itu, dan diletakkan
di ujung jari-jarinya mengarah ke kiblat di tanah. Nah, ini yang namanya duduk iftiras. Seperti kita duduk tahiyat awal itu disebut namanya dengan duduk iftiras. Bahkan itu duduk iftiras hanya berlaku di duduk istirahat, duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, tempatnya hanya di situ. Atau kalau orang tidak mampu sholat berdiri, maka yang paling afdus kalau dia mampu sholat duduk dengan duduk iftiras ini. Wal iftiras ayatil syakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhahraha lil ardi wa yansiba qaddamahu al yumna wa yadha'a bil ardi atrafa asabiha di jihatil qiblah. Dan ia menegakkan telapak kaki kanannya, diletakkan ujung jari-jarinya tadi itu mengarah ke kiblat di tanah. Ini tata cara duduk iftiras. Lalu buat tawarruk, ini yang ke-14. Duduk tawarruk itu hanya fil jalsatil akhirah, di duduk yang akhir min jalasatis shalah, di semua duduk salat. Nah, duduk apa saja yang akhirnya dengan duduk akhir ini disebut duduk tawarruk. Bagaimana tata caranya? Wahya julusut tasyahudil akhir, adanya di duduk tasyahud akhir. Wa tawarruk mithlul iftiras, hanya saja tawarruk itu seperti duduk iftiras. Bedanya sedikit, illa hanya saja annal musalliyah, orang yang sholat tadi itu kalau melaksanakan duduk tawarruk tadi itu, di sini dia dikeluarkan ya, dikeluarkan katanya ulama unasalihun ayyukhrija al musalli, orang yang sholat tadi itu mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha fil iftiras ya. Mengeluarkan kaki kirinya tadi itu lewat bawah kaki kanannya. Dan kata ulama unasalihun fil iftiras min jihati yaminihi wa yulsiqu wariqahu bil ardi, dan di sini dianjurkan dia menempelkan ya, di tanah tadi itu, dan pantatnya ditempelkan di tanah. Pantatnya ditempelkan di tanah ya. Jadi kalau tadi kan pantatnya duduk di atas apa ini? Kata ulama unasalihun kaki kirinya ya di atas telapak kaki kirinya, tapi ini dia duduk di tanah pantatnya. Wa yulsiku wariqahu bil ardi. Adapun amal masbuk, adapun orang yang salat masbuk atau makmum masbuk, wasahi atau orang yang lupa bilangan salatnya waktu dia duduk di tasyahud akhir, tidak perlu dia melaksanakan duduk tawarruk, cukup dia fayaftarisan. Dua orang ini yang masbuk, yang tertinggalkan bersama imam, dia akan menambah 1 rakaat atau 2 rakaat yang dia tinggalkan, maka dia imam duduk tawarruk, dia cukup duduk fayaftarisan iftiras. Atau orang yang lupa bilangan salat yang dia akan menambah lagi 1 atau 2 rakaatnya, maka dia duduk dengan duduk iftiras wala yatawarrukan, dan dia tidak perlu duduk tawarruk. Lalu yang terakhir, yang ke-15 sunnah hayat dalam salat adalah at-taslimatut tsaniyah, mengucapkan salam yang kedua ya, salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah dalam salat. Amal ula, adapun salam yang pertama itu hukumnya rukun, wajib, bukan sunnah ya. Fasabaqa, sudah diterangkan kemarin, annaha min arkanis shalah, bahwasanya salam yang pertama itu merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Nah, mudah-mudahan hadirin sedikit ini bermanfaat bagi kita bisa menambah khazanah ilmu kita dan bisa mengamalkannya. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah corona, penyakit yang selalu merebah di negeri kita, yang selalu banyak dibincangkan oleh setiap warga. Mudah-mudahan Allah berikan kita selamat, anak istri, keluarga, sanak famili, bahkan haditalan muslimin wal muslimat wal mukminat di segenap penjuru dunia. Dan mudah-mudahan Allah angkat pula di alam semesta ini dari wabah yang kita takuti ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat menjumpai taklim-taklim berikutnya dan mendapatkan bulan suci Ramadan dalam ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya wal salihah wa ila khadatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.